Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya Adri Hamjan, CGP 8 Kabupaten Jeneponto. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan diseminasi membangun budaya positif SMKN 10 Jeneponto. Jeneponto 20 Juli 2023. Adapun rancangan tindakan untuk aksi nyata yang saya lakukan berjudul Apel Masuk dan Pulang sebagai Sarana Membangun Disiplin Positif. Ini adalah salah satu judul yang menjadi titik fokus saya dalam membangun budaya positif modul 1.4. Adapun latar belakang dalam aksi nyata budaya positif yang saya lakukan di SMKN 10 Jeneponto, yang pertama adalah sebagai bagian dari penguatan profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi yang menjadi penguatan dalam profil pelajar Pancasila, yakni beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Dimensi kedua adalah berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. 4, kreatif. 5, bernalar kritis. Dan terakhir, mandiri. Inilah yang melatar belakangi poin pertama tentang penguatan profil pelajar Pancasila. Yang berikutnya adalah tentang pembelajaran sepanjang hayat. Melalui apel pagi dan pulang dalam upaya membangun budaya positif di SMK Negeri 10 Jeneponto akan mendorong atau akan menjadi kekuatan penting bagi warga sekolah untuk menjadikan pembelajaran sepanjang hayat menjadi sebuah pengalaman. Pengalaman yang dijadikan ini terkait tentang budaya positif. Latar belakang yang ketiga adalah kesepakatan sekolah atau kelas. Untuk diketahui bersama Bapak Ibu sekalian bahwa di SMK Negeri 10 Jeneponto menjadi bagian dari visi dan misi yang terbangun merupakan bagian dari kesepakatan sekolah dari Kepala SMK Negeri 10 Jeneponto. Turunan dari visi ini dalam membangun budaya positif di SMK Negeri 10 Jeneponto akan ditindaklanjuti oleh berbagai macam misi-misi guna. Salah satu upaya atau salah satu misi yang dilakukan melalui tindakan aksi nyata ini berupa apel pagi dan apel pulang mampu membangun budaya positif di SMK Negeri 10 Jeneponto. Bapak Ibu yang kami hormati, adapun tujuan dari aksi nyata ini adalah untuk melatih kemandirian. Kemandirian yang dimaksud di sini adalah bagaimana sasaran kami, yakni warga sekolah, terutama murid atau peserta didik di SMK Negeri 10 Jeneponto mampu meregulasi diri, mampu memahami situasi diri terkait tentang budaya positif di SMK Negeri 10 Jeneponto. Tujuan yang kedua adalah membangun kekompakan. Kekompakan yang dimaksud di sini adalah bagaimana di masing-masing kelas mampu menunjukkan di hadapan guru-guru tentang bagaimana mereka memiliki solidaritas yang kuat terkait tentang upaya membangun budaya positif atau kedisiplinan di SMK Negeri 10 Jeneponto. Dan yang ketiga, untuk tujuan dari aksi nyata ini adalah sebagai wadah informasi. Melalui apel pagi dan apel pulang, sasaran atau peserta didik atau murid di SMK Negeri 10 Jeneponto mampu menjadikan informasi-informasi yang ada sebagai bahan-bahan referensi untuk
pada saat apel pagi dijadikan tugas dalam pelaksanaan aktivitas seharian penuh di sekolah, ataukah di apel pulang akan menjadi masukan-masukan untuk dijadikan oleh peserta didik atau murid di SMK Negeri 10 Jeneponto untuk membangun kepercayaan dirinya atau melaksanakan aktivitas-aktivitas sepulang mereka dari sekolah dan kembali ke rumah dengan selamat dan bahagia. Tujuan berikutnya, Bapak Ibu, adalah untuk menguatkan literasi. Literasi yang dimaksud di sini adalah bagaimana anak-anak kita, terutama pada aspek literasi linguistik, kemampuan public speaking, berbicara di depan umum melalui forum-forum apel pagi atau di apel pulang, anak-anak atau murid mampu berani dan percaya diri untuk menampilkan kemampuan literasi mereka, terutama memimpin apel. Dan terakhir, tujuan dari aksi nyata ini adalah guna melatih kemampuan anak-anak, kemampuan murid SMK Negeri 10 Jeneponto dalam latihan baris berbaris. Latihan baris berbaris akan menunjukkan nilai-nilai estetik, dan yang paling utama adalah akan melatih kemampuan semangat juang kepada sasaran kami, yakni SMK Negeri siswa SMK Negeri 10 Jeneponto. Lalu Bapak Ibu sekalian, apa yang menjadi tolok ukur dari aksi nyata ini? Tolok ukurnya adalah murid akan bersemangat. Yang kedua, murid sigap dan tepat waktu. Tolok ukur ketiga, murid berani dan percaya diri. Terakhir, tolok ukurnya adalah murid mampu menguasai kemampuan public speaking. Lalu, lini masa tindakan yang seperti apakah dari aksi nyata pada modul yang saya lakukan terkait tentang upaya membangun budaya positif melalui jalur apel pagi dan apel pulang di SMK Negeri 10 Jeneponto. Lini masa yang pertama dari tindakan yang saya lakukan adalah dimulai dari penyusunan ide atau konsep apel. Yang kedua, pembuatan tim kolaborasi aksi nyata. Berikutnya, penyampaian pada Kepsek melalui forum-forum rapat. Tindakan berikutnya adalah mempresentasekan di hadapan warga sekolah, terkhusus kepada Bapak, Ibu guru, dan staf SMK Negeri 10 Jeneponto. Dilanjutkan dengan pembuatan kesepakatan sekolah, lalu pelaksanaan apel pagi dan pulang. Berikutnya, membimbing guru piket agar mampu menjadi pembina apel. Berikutnya, membimbing murid untuk menjadi pendamping apel. Dan terakhir, dan yang paling utama, untuk mengukur tindakan-tindakan dari aksi nyata ini adalah evaluasi dari waktu ke waktu. Bapak, Ibu, guru hebat. Dukungan yang dibutuhkan dari aksi nyata ini adalah dibutuhkannya kemampuan atau nilai-nilai kolaborasi. Karena melalui kolaborasi, yakin dan percaya segala jenis tindakan yang akan dilakukan dapat berjalan efektif dan efisien. Nah, dukungan yang dibutuhkan yang pertama dan yang akan saya lakukan adalah pelibatan OSIS sebagai penanggung jawab. Yang berikutnya, pemanfaatan salah satu aset sekolah, terutama pada pengeras suara atau speaker.
Yang berikutnya, partisipasi peserta apel. Adapun yang akan menjadi partisipan adalah guru dan staf, di mana siswa menjadi sasaran utamanya. Dan terakhir, adanya dukungan yang dibutuhkan adalah dampingan wali kelas dan guru BK. 4 poin inilah yang akan menentukan keberlanjutan dan keberhasilan dari aksi nyata yang saya lakukan. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya ucapkan kepada Bapak Kepala SMK Negeri 10 Jeneponto, Bapak Yochang Malombasi SPD MPD, selaku pembina kepegawaian di lingkup Unit Pelaksana Teknis SMK Negeri 10 Jeneponto. Terima kasih pula saya sampaikan kepada fasilitator program guru penggerak yang saya ikuti, Ibu Hasnawati SPD MPD. Dan terakhir saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dahlan SPD MPD selaku pengajar praktik. Demikianlah diseminasi membangun budaya positif SMK Negeri 10 Jeneponto. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru. Karena pada kesempatan ini kita dipertemukan dalam upaya membangun budaya positif di SMK Negeri 10 Jeneponto. Alhamdulillah buat anak-anakku sekalian, peserta didik SMK Negeri 10 Jeneponto, ini adalah momen yang berbahagia. Kenapa? Karena tujuan dari apel ini adalah untuk melatih kedisiplinan, untuk menguatkan nilai-nilai kemandirian, serta menjaga kekompakan dari masing-masing peserta. Oleh karena itu, buat peserta tetap jaga kekompakan, ikuti segala aktivitas-aktivitas yang ada, dan jangan lupa momen-momen profil pelajar Pancasila.
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apalagi? Ada yang tahu profil pelajar Pancasila? Nomor 1, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nomor 2, belum dapat materinya. Sebentar, saya akan kuatkan tentang profil pelajar Pancasila. Kenapa? Hal-hal tersebutlah yang menjadi budi pekerti Anda dalam hal penguatan, dalam hal pemenuhan kompetensi Anda sebagai pelajar terbaik SMK Negeri 10 Jeneponto. Oleh karena itu, buat adik-adikku sekalian, jadikan nilai-nilai kebajikan universal sebagai pegangan kita semua. Agar apa? Agar SMK Negeri 10 Jeneponto bisa berjalan tertib, aman, dan damai. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kakak pembina, hormat, gerak, tegap, gerak. budaya positif di SMKN 10 Jeneponto. Seperti apa sih budaya-budaya positif di SMK Negeri 10 Jeneponto? Ini menjadi programnya Pak Adri dalam program Guru Penggerak, yang mana alhamdulillah sasarannya tentunya adalah siswa-siswa itu sendiri berkolaborasi dengan guru dan staf SMK Negeri 10 Jeneponto. Nah, rancangan tindakan koordinasi nyata Pak Adri adalah afirmasi dan pulang sebagai sarana membangun disiplin positif. Nah, serta ini kebetulan adalah Pak. Nah, inilah latar belakangnya, salah satu bagian dari pengelolaan profil pelajar Pancasila, pembelajaran penyampaian dan ketangkasan sekolah. Jadi inilah kelompoknya dan saya pikir itu. Go! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mohon izin Bapak Ibu guru dan staf SMK Negeri 10 Jeneponto. Saya minta waktunya sejenak. Pada hari ini saya Adri Hamdian, calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Jeneponto, mencoba menyampaikan hal-hal terkait tentang diseminasi program guru penggerak. Yang mana pada momen yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan tentang
budaya positif di SMK Negeri 10 Jeneponto. Di pojok kanan saya, Bapak Ibu sekalian, ada visi misi SMK Negeri 10 Jeneponto, yang mana budaya positif di SMK Negeri 10 Jeneponto perlu didorong berdasar visi dan misinya kita. Oleh karena itu, tentang paradigma berpikir kita dalam membangun sekolah sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, Bapak Ibu sekalian. Jadi maunya Ki Hajar Dewantara, pemikirannya Ki Hajar Dewantara bahwa kapasitasnya kita sebagai seorang guru itu adalah untuk menuntun. Jadi untuk menuntun murid menjadi manusia yang seutuhnya. Kita tuntun berdasarkan kodratnya agar mereka selamat dan bahagia. Nah, melalui disiplin positif, insya Allah sekolah kita akan aman, damai, tertib, selama kita bekerja sama, selama kita bisa berkolaborasi membangun visi misinya SMK Negeri 10 Jeneponto, terutama pada bidang kesepakatannya kita untuk hal-hal positif. Kita ketahui bersama, Bapak Ibu sekalian, disiplin positif menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya teman-teman dari BK, bukan hanya tanggung jawab dari kesiswaan, akan tetapi kita guru dan staf butuh untuk menanamkan atau menguatkan disiplin positif tersebut. Oleh karena itu, pada dasarnya motivasi setiap orang itu berbeda-beda, apalagi murid. Jadi motivasi itu ada dari dalam dan dari luar. Mungkin begini. Ya, jadi begitu kira-kira dari sisi motivasi. Baik. Nah, pada dasarnya Bapak Ibu sekalian, motivasi itu ada dua. Ada motivasi dari dalam dan motivasi dari luar. Begitu kira-kira Ibu Lia? Betul sekali. Iya. Jadi kalau motivasi dari dalam itu datangnya dari murid itu sendiri. Kalau motivasi dari luar itu berarti ada orang lain yang memberikan dorongan. Salah satunya dalam konteks pendidikan, maka itu tugasnya kita Bapak Ibu sekalian. Nah, motivasi ada 3. Pada dasarnya murid itu termotivasi melakukan sesuatu karena takut dihukum. Jadi itu mereka takut dihukum, menghindari hukuman, sehingga akhirnya dia bergerak karena hal tersebut. Dan itu motivasi yang sifatnya dari luar, karena ada orang lain yang memberikan aturan atau sanksi sehingga murid tersebut bergerak. Yang kedua, motivasi tersebut atau murid tersebut termotivasi melakukan sesuatu untuk mendapatkan penghargaan atau reward. Ada hadiah-hadiah, maka murid tersebut akan melakukan sesuatu tersebut, dan itu sifatnya masih bersifat eksternal. Kenapa demikian? Saya tergerak karena ada janji, ada motivasi atau ada hadiah yang saya dapatkan. Nah, yang ketiga, motivasi dalam diri sendiri untuk menjadi manusia yang hebat, untuk menjadi murid yang tergerak karena memang dari dalamnya untuk menjadi manusia yang berprestasi. Jadi ini yang paling penting Bapak Ibu sekalian terkait tentang motivasi itu, motivasi untuk menjadi diri sendiri. Nah, oleh karena itu buat Bapak Ibu sekalian terkait tentang motivasi, ini hal-hal yang perlu menjadi dorongan kita bersama. Oke, next. Bapak Ibu, baik Bapak Ibu yang saya hormati. Nah, untuk kebutuhan dasar murid itu ada 5 Bapak Ibu sekalian. Kita ketahui bersama, kebutuhan dasar yang utama itu salah satunya adalah bertahan hidup. Jadi anak-anak itu bagaimana dia bertindak berdasarkan kebutuhan bertahan hidupnya mereka di sekolah. Yang kedua ada nilai-nilai penguasaan, yang ketiga kasih sayang, yang berikutnya adalah kebebasan, dan terakhir kesenangan. Ini 5 kebutuhan dasar yang patut kita garis bawahi bersama. Saya yakin Bapak Ibu sudah paham tentang hal-hal seperti ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, ada 5 posisi kontrol yang menjadi pegangan atau pedoman kita semua. Yang pertama, posisi kontrol peran dari seorang guru adalah menjadi seorang guru. Yang kedua,
terakhir adalah posisi manajer. Manajer adalah posisi yang menjadi rekomendasi dalam bagaimana kita mengenali karakteristik atau bakat minat atau dari persoalan-persoalan yang terjadi di sekolah tersebut. Dan saya pikir Bapak Ibu, manajer ini kita butuh memahami lebih jauh, lebih dalam lagi. Kenapa demikian? Karena ini salah satu ilmu dasarnya orang konselor. Kita tipe-tipe guru yang memiliki kepribadian dan karakter-karakter yang tentunya kita akan belajar sama Ibu Dwi sekalian. Kenapa Ibu Dwi orang BK, guru BK, bagaimana sih pendekatan-pendekatan yang lebih baik lagi dalam memahami posisi kontrol manajer. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam membangun budaya positif di sekolah kita, di SMK Negeri 10 Jeneponto, dianggap perlu ada keyakinan kelas. Jadi di tahun ajaran ini, tahun ajaran baru ini, kita butuh keyakinan kelas, kita butuh kesepakatan kelas. Yang mana keyakinan kelas ini menjadi dasar bagi guru untuk membangun budaya positif di sekolah kita. Apa itu keyakinan kelas? Itu berisi tentang aturan-aturan yang sifatnya disepakati bersama Bapak Ibu sekalian. Jadi guru tidak dominan lagi dalam membuat keputusan-keputusan, namun keputusan itu dibuat secara bersama-sama. Sehingga keyakinan kelas itu sifatnya atau outputnya adalah positif. Nah, dalam pendekatan budaya positif di sekolah, dalam posisi kontrol kita di sekolah ini, kita semua, Bapak Ibu guru, perlu memposisikan diri dalam peran seorang manajer. Sehingga ada pendekatan menurut teorinya Diane Jason bahwa ada segitiga restitusi yang dipakai pada saat semisal ada siswa, ada murid yang bermasalah, sehingga pendekatan yang direkomendasikan adalah salah satunya adalah segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Ini pernah diajarkan Ibu Dwi? Belum di ilmu BK. Oh belum. Jadi segitiga restitusi itu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga terkait tentang menanyakan keyakinan kelas. Ini 3 desain yang menjadi pemikiran teori Diane Jason, bagaimana kita bisa lebih dalam, lebih jauh memahaminya. Oleh karena itu, dalam budaya positif di SMK Negeri 10 Jeneponto menjadi harapan kita bersama untuk berkolaborasi lah kuncinya. Kita bersama membangun SMK Negeri 10 Jeneponto biar lebih selamat dan bahagia lagi untuk menjadikan murid sebagai pusat pembelajaran kita. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf ala kadarnya. Silakan dibuka. Bapak Ibu guru hebat Indonesia, modul budaya positif yang telah saya lalui dalam pendidikan guru penggerak ini begitu memberi arti yang positif pada perkembangan pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Sebelum saya mempelajari modul ini, jujur masih banyak hal yang perlu saya lakukan atau yang perlu saya perbaiki. Salah satunya dalam peran posisi kontrol. Kehadiran saya belum terlalu maksimal dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Saya masih bersifat sebagai seorang guru, kadang menjadi guru penghukum. Sehingga hal ini berdampak pada peserta didikan. Dampaknya salah satunya adalah anak-anak kami begitu segan, takut kepada saya. Melalui modul ini, posisi kontrol yang insya Allah akan menjadi catatan bagi saya untuk memperbaiki pemenuhan pembelajaran yang lebih baik lagi di kelas adalah untuk menjadi seorang manajer. Dan terutama pula saya akan mencoba menerapkan nilai-nilai keyakinan kelas. Karena keyakinan kelas ini hal yang begitu baik, hal yang begitu memberikan perubahan dan kebahagiaan. Kebahagiaan adalah kunci
dari modul budaya positif ini untuk menjadikan murid sebagai pusat pembelajaran. Insya Allah sebagai tindak lanjut di kelas-kelas berikutnya, apalagi sekarang menjadi tahun ajaran baru, langkah awal yang akan saya lakukan adalah membuat jaringan kelas di sekolah atau di kelas. Yang kedua, mencoba mendalami dan menjiwai lagi posisi kontrol atau nilai-nilai peran sebagai seorang manajer. Terima kasih. Modul 1.4 budaya positif. Salam dan bahagia